Kertas suara warna abu-abu, coblos nomor 3 Ganjar Mahfud MD. Ganjar Mahfud MD selalu di hati kita. Ganjar Mahfud MD pilihan kita semua. Coblos, coblos, coblos Ganjar Mahfud. Coblos, coblos, coblos nomor 3. Bapak Ganjar, Presiden Bapak Ganjar, Bapak Ganjar. Terima kasih Bapak Ganjar. Pak Ganjar di Jayapura, emang boleh seberkunjung itu? Pak Ganjar, gimana perasaannya Pak dikukuhkan jadi anak adat Pak? Boleh satu komentar dulu Pak? Punya saudara baru dari Papua, membahagiakan dan mengharukan. Waduh, kunjungi Papua langsung jadi anak adat. Kok bisa? Mari simak video berikut ini. Jadi yang kalian lagi nonton ini bukan ada supporter bola, melainkan arak-arakan untuk menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 3 Jayapura, Provinsi Papua. Kita sapa dikit. Gimana Pak, sehat? Dan ya, seperti yang Anda saksikan, Pak Ganjar secara langsung meresmikan Sekretariat Bersama Gama. Kepanjangannya Ganjar Mahfud untuk Tanah Papua. Ini keren sekali, antusias dari anak-anak muda bahkan pengurus Gama yang ada di kota Jayapura. Dan pastinya jangan sampai terlewatkan momen untuk foto bersama Pak Ganjar. Ini dia momen paling penting. Seperti di awal video saya sudah spill sedikit, di mana calon presiden RI yang diusung Partai PDIP Hanura Perindo Bapak Ganjar Pranowo dalam kesempatan yang sama untuk kunjungannya di Provinsi Papua telah diangkat menjadi anak adat oleh Kepala Suku Hasor melalui prosesi adat di hadapan seorang Ondoafi atau pimpinan adat masyarakat asli Papua, Kota Tabi, Port Numbai, Saireri. Kalau yang satu ini bikin saya speechless karena 5.000 relawan Ganjar Mahfud padati lapangan PT Seentrop Jayapura. Gokil, keren abis. Jangan lupa angkat kamera dan abadikan momen. Duh, kalau yang ini tidak kalah seru dari sebelumnya. Pertemuan spesial antara anak muda Papua bersama Pak Ganjar. Kok bisa? Bisa tuh, tunggu part 2 ya. Oke, kira-kira itu dulu perjalanan bersama Pak Ganjar di part 1. Thank you so much for watching. Luar biasa kedatangan atau kunjungan dari Pak Ganjar di wilayah Indonesia paling timur, yakni di Papua ya. Nah, ini memang kita harapkan dari masing-masing pasangan calon ya. Meskipun penduduk di Papua ataupun di NTT, wilayah-wilayah Indonesia Timur, penduduknya kalah jauh jika dibandingkan dengan penduduk yang ada di Pulau Jawa dan juga Sumatera guys ya. Namun bukan berarti diabaikan atau tidak dikunjungi ya. Tetap harus dikunjungi ya, karena ya siapapun yang terpilih nanti dia adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Saya juga sangat berharap agar masyarakat Papua bisa memberikan dukungan yang penuh ya kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena dari ketiga pasangan yang ada ya, kita melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini merupakan pasangan yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang sudah sangat mumpuni ya, dan sudah sangat layak untuk kita percayakan sebagai presiden dan juga wakil presiden. Dan saya tadi melihat antusias dari masyarakat Papua menyambut Pak Ganjar penuh dengan semangat, penuh kekeluargaan. Bahkan Pak Ganjar juga diangkat menjadi anak adat ya dari masyarakat Papua. Ini berarti Pak Ganjar diterima dengan baik di tanah Papua ya. Semoga ini memberikan tren yang bagus ya, memberikan yang positif bagi Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud yang nanti akan bertarung dalam Pilpres di tahun 2024 nanti ya. Nah, jadi kampanye nggak usah jelek-jelekan paslon lain. Setuju? Ke depan apa yang sudah sangat baik dari Pak Jokowi diteruskan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Apa yang masih kurang diperbaiki. Setuju dengan semangat itu? Semua pemimpin punya kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya kita dukung, kelemahannya kita perbaiki.
Setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Dan sekarang zaman ini membutuhkan pemimpin yang bekerja cepat dan punya komitmen terhadap penegakan hukum, dan itu adanya pada Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat paslon 03 Pak Ganjar Pranowo, si rambut putih. Pak, panjenengan boten usah risau, panjenengan boten usah sedih. Biarpun panjenengan sudah dulu mulai tahun 2014 mendukung Pak Lurah yang menjabat sekarang ini, Pak Lurah. 2014 sampai mendukung jadi tim suksesnya. 2019 sampai juga mendukung beliau menjadi tim suksesnya. Saya tahu panjenengan kecewa karena di mana-mana baliho panjenengan diturunkan, di Bali, di Batam, di Sumatera Utara. Jadi baliho panjenengan di mana-mana diturunkan. Gak usah kecewa panjenengan, boten usah sedih. Ada kami, ada rakyat yang kecewa dengan perilaku Pak Lurah yang meloloskan putranya dengan menabrak undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ambang batas umur bisa meloloskan putranya karena atas bantuan Paman Usman. Jadi zaman nggak usah risau Pak, tenang saja. Ada banyak masyarakat yang kecewa dengan perilaku Pak Lurah yang ingin tetap berkuasa, melanggengkan kekuasaan, termasuk mencalonkan putranya menjadi wapres dari 02. Jadi ya jujur, kalau dari dulu saya terlalu menentang politik dinasti, sekarang itu ada memang Pak. Panjenengan boten usah risau. Kalau ada yang bilang Pak Lurah itu tanpa PDI juga bisa mencalonkan, orang-orang yang berpikir yang kayak gitu itu harus suruh kesini, tak kasih tahu dulu. Oke lah, memang Pak Lurah itu kalau tidak didukung oleh masyarakat, tidak didukung oleh rakyat, gak jadi. Pertanyaannya tak balik. Kalau suara Pak Lurah kemarin 56%, suara PDI 21%, berarti bisa lolos nggak kira? Bisa menang nggak? Nggak bisa menang kan? Jadi tolong jangan abaikan perjuangan PDIP selama ini ya. Harus ada jangan jadi kacang lupa kulitnya. Itu yang saya maksud ya. Pak Lurah tolong berpikir ulang ya. Tidak ada kekuasaannya lah, tidak ada kekuasaannya absolut. Kekuasaannya absolut adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Salam marah, salam NKRI Kamati. Pilihan saya 2024 akan tertuju pada si rambut putih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka. Kenapa Prabowo Subianto itu lebih terkenal di kalangan Gen Z daripada Ganjar Pranowo, padahal secara usia jelas lebih muda Ganjar Pranowo. Dari cara gaya berpolitik lebih nyentrik Ganjar Pranowo, lebih kelihatan Gen Z Ganjar Pranowo daripada Prabowo Subianto. Sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa elektabilitas Ganjar Pranowo masih belum bisa cukup di kalangan Gen Z hari ini. Pertama, partainya dia. Menurutku partai PDIP sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo. Hampir 10 tahun berdiri dan menjadi penguasa di Indonesia, partai PDIP banyak sekali mendapatkan kritik dan cacian dari Gen Z itu sendiri, di mana diskusi di media sosial soal politik itu udah sangat marak. Dari semenjak, kalian kalau ingat, undang-undang KPK yang direvisi itu kan rame banget tuh 2019. Itu rombongannya Fatur, rombongannya Manik. Itu kan rame banget dan jadi diskusi besar-besaran di media sosial dan memframing habis-habisan partainya Pak Jokowi yaitu PDIP sebagai aktor yang bersalah dan berusaha untuk menghancurkan sistem kelembagaan KPK di Indonesia. Selain itu, banyak sekali kasus-kasus lain yang selalu memframing PDIP sebagai tersangka utamanya. Kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Pokoknya kesalahan Jokowi itu pasti terframing juga kesalahan PDIP karena itu adalah partai besar yang menguasai parlemen dan menguasai eksekutif hari ini. Itu yang menunjukkan bahwa selama ini diskusi yang dibangun ini seperti
semacam bola salju, di mana PDIP selama ini tuh selalu mendapatkan framing yang buruk di media sosial. Ya, apapun itu, secara natural, kalau kamu adalah seorang penguasa, yang hanya akan muncul adalah kritik-kritik dan kritik. Kecuali kamu memang bisa menghasilkan produk politik yang bagus. Kan selama ini hampir semua produk politiknya PDIP itu problematik ya, dan sering menjadi diskusi penting di media sosial. Undang-undang yang tercipta di masa kepemimpinan PDIP itu banyak banget yang problematik, seperti Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Baru, Undang-Undang Cipta Kerja, RUU KPK, UU ITE, dan Undang-Undang Kesehatan misalnya. Itu problematik banget dan menjadi diskusi yang sangat sering dibicarakan di media sosial, dan Gen Z terjun dan ikut diskusi dalam masalah ini. Apalagi framing dari artis-artis, framing dari influencer yang juga selalu mempersepsikan PDIP sebagai aktor yang buruk dan jahat selama ini, sehingga dia harus harus di-kick dari sistem parlemen kita hari ini dan harus kalah di 2024. Itu kenapa sosok figur yang menjadi alternatif adalah Prabowo Subianto. Sebenarnya Prabowo Subianto itu bukan sosok Gen Z dan tidak mencerminkan Gen Z, tapi dia adalah alternatif terakhir. Kenapa bukan Anies Baswedan? Isu politik identitas yang pernah hinggap di kepribadian Anies Baswedan dan sistem politiknya Anies Baswedan membuat Gen Z susah untuk bisa masuk dan opt-in ke Anies Baswedan. Jadi alternatif terakhirnya adalah Prabowo Subianto. Menurut saya ya, anak-anak muda saat ini, Gen Z ataupun generasi milenial, itu sudah sangat-sangat pintar, cerdas, dan luar biasa ya. Mereka mampu melihat dan menilai ya dinamika politik yang terjadi saat ini ya. Meskipun di Pak Prabowo menurut Anda merupakan favorit anak-anak muda ya, tetapi banyak sekali video-video yang saya reaksi di mana anak-anak muda ini guys ya, mereka tidak merasa bahwa Prabowo maupun Mas Gibran, terutama Mas Gibran ya, merupakan representasi dari anak-anak muda ya. Karena anak-anak muda itu mereka perlu menghargai ya yang namanya proses ya. Mereka juga tahu bahwa untuk menuju pada suatu puncak kesuksesan, apalagi jabatan-jabatan publik seperti atau sekelas presiden ataupun wakil presiden ya, itu memerlukan proses ya, dari anak tangga satu ke anak tangga kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Tidak bisa ketika Anda pengalamannya baru sebagai wali kota 2 tahun, kemudian Anda lantas menjadi presiden ataupun wakil presiden ya. Nah, itu karena faktor permainan politik yang akhirnya bisa menjadikan seperti itu. Apalagi Mahkamah Konstitusi kita sengaja ditabrak atau diobrak-abrik ya untuk kepentingan satu anak muda saja. Nah, ini yang kemarin banyak anak muda, terutama mahasiswa-mahasiswa yang protes ya, bahkan mereka melakukan aksi demonstrasi ya. Ini menunjukkan bahwa generasi muda Gen Z juga sudah cerdas. Mereka sudah bisa kritis dan melihat mana yang benar dan mana yang salah ya. Lalu kemudian Anda menyatakan bahwa selama 10 tahun Presiden Jokowi menjabat ya, ada kesalahan semuanya diframingkan negatif kepada partai PDIP ya. Padahal kita ketahui bahwa tidak selamanya keputusan-keputusan dari presiden ini ya harus menunggu atau mengikuti arahan-arahan partai. Sebagian besar produk-produk kebijakan yang dihasilkan itu semua merupakan keputusan hak mutlak dari seorang presiden ya. Tidak bisa Anda lantas memframing atau menyalahkan sepenuhnya kepada partai PDIP ya. Kalau Anda mau fair ya, Pak Jokowi saat ini walaupun belum secara eksplisit dia menyatakan dukungan ke salah satu pasangan calon ya, tetapi publik sudah membaca dan mengetahui bahwa ada anak beliau di kubu Pak Prabowo. Otomatis Pak Jokowi pasti mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ya. Lantas ketika orang-orang yang kecewa selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ya, kemudian memilih mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan alasan bahwa selama 10 tahun ini PDIP kurang bagus ya, itu kan aneh. Yang menjalankan roda pemerintahan bukan PDIP tapi Pak Jokowi ya. Jadi bukan saya salahkan Pak Jokowinya atau partai PDIP-nya ya, melainkan cara berpikir Anda yang tidak fair dan tidak berlogika. Salah satu alasan kenapa saya tidak memilih Pak Prabowo, yaitu atas dasar keyakinan yang selama ini saya anggap benar dan saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah itu mencintai sesuatu yang mudah.
yang mudah itu pertanda sesuai takarannya. Boleh toh saya punya alasan seperti itu? Tapi saya juga punya cerita lucu dari lingkungan pegawai saya yang secara kebetulan rumahnya dekat salah satu cawapres. Saya tanya, lingkunganmu kira-kira milih siapa? Pak Prabowo, Pak. Loh, alasannya? Katanya tidak mau coba-coba milih calon yang baru. Kasihan, Pak, sudah lama nyalon nggak jadi-jadi. Jadi sekarang wis wayahe Pak Prabowo. Kemudian pegawai saya ini melanjutkan, gini Pak, katanya orang-orang, kalau Pak Prabowo jadi nanti menempati istana yang baru itu akan aman. Karena istananya akan dikawal oleh pesawat-pesawat yang dibeli oleh Pak Prabowo. Ya itulah pernak-pernik alasan masyarakat memilih calon pemimpinnya. Santai saja. Yang penting punya alasan. Karena Allah itu melihat alasanmu, melihat ikhtiarmu, bukan melihat takdirnya. Karena takdir itu hanya milik Allah dan takdir itu hanya sebuah pemberian. Pasangan capres mana yang memiliki tim terbaik? Oke, kalau dari sisi itu sebenarnya terakhir yang mengumumkan terakhir ini kan Anies ya, Amin ya, Anies Muhaimin. Mereka punya line up itu paling simpel sebenarnya. Jadi hanya ada bahasa, mereka pun pakai bahasa yang berbeda. Namanya itu bukan tim pemenangan, tapi cuma timnas ya. Jadi seperti pemain sepak bola sebenarnya. Ketuanya pun namanya kapten. Habis itu wakilnya tuh ko-kapten gitu. Dan kaptennya mereka itu adalah seorang TNI dari Angkatan Udara ya. Jadi penerbang sebenarnya, penerbang F-15 gitu. Nah, Sudirman Said yang dikenal oleh publik, kemudian Thomas Lembong, pebisnis macam-macam itu ada di sana, tapi jumlah mereka cuma 16. Ini tim yang simple. Kelebihan tim yang simple ini mungkin geraknya akan lebih lincah gitu ya, lebih cepat mungkin gitu. Tapi mungkin kekuatannya agak lemah karena simple. Jadi ciri tim simple itu dia akan bergerak cepat dan jago mencari celah gitu. Mencari celah di dalam permainan ini, dia akan lari kemana. Mungkin itu yang jadi andalan dari tim Amin ini. Mereka akan mengandalkan kecepatan dan ketepatan mungkin pada saat mereka bergerak. Nah, kalau dari sisi figur-figurnya sendiri, ya itu relatif sebenarnya. Kalau figur ketuanya itu belum pernah terdengar kiprah politiknya. Yang banyak orang tahu itu adalah Pak Sudirman Said. Beliau adalah seorang manajer yang hebat, dianggap hebat. Dulu pernah membantu memulihkan Aceh sebenarnya dengan cepat, dengan waktu yang cepat gitu loh. Karena skill manajemennya memang luar biasa. Mungkin Thomas Lembong sebagai pebisnis, itu yang lain-lain kita kurang paham sebenarnya. Saya kurang paham tentang figur-figur mereka. Nah, kalau di tim Ganjar, itu memang line up-nya banyak diisi oleh pengusaha dan tokoh-tokoh politik yang memang dekat dengan pimpinan partai politik tadi. Di situ ketuanya ada Arsyad Rashid ya, dia ketua Kadin. Ini seorang pengusaha yang berhasil membuat lompatan dalam usahanya, lalu akhirnya perusahaannya menjadi besar. Kemudian deputi-deputinya itu ada Tuan Guru Bajang, ada Pak Andika, Jenderal Panglima TNI dan segala macam. Ini penuh bintang juga sebenarnya line up dari tim Barisan Ganjar ini. Selain itu dia di backup oleh PDIP, partai pemenang pemilu 2 kali yang punya pengalaman menang gitu ya. Dan yang tadi mereka punya backbone, punya tulang punggung yang kuat, menguasai pemerintahan daerah di hampir lebih dari 200 kabupaten kota sebenarnya. Itu line up mereka. Dan tadi karena mereka ini adalah partai besar, partai pemenang pemilu, ya ini akan jadi mesin yang besar sebenarnya. Nah, cuma tim seperti apa yang kita lihat sekarang, mereka adalah tim yang sangat aktif melakukan serangan sebenarnya. Penyerang utama mereka itu adalah orang-orang PDI sendiri, dalam hal ini Sekjen, Hasto, kemudian Masinton itu ya, lalu kemudian Adian, itu 3 orang itu penyerang utama mereka. Mereka mempermasalahkan kasus MK, mereka mempermasalahkan MK, sekarang mereka mempermasalahkan kecurangan. Jadi
kelihatan strategi mereka adalah strategi menyerang sebenarnya. Mungkin sambil di belakang itu juga melakukan konsolidasi. Nah, hasilnya sampai saat ini tadi, kalau dari kita pakai hasil survei tadi blunder, jatuh dia, bahkan Ganjar kehilangan dukungan hampir 2 digit sebenarnya. Itu strategi menyerang itu juga kita bisa lihat kemarin pada saat pengambilan nomor itu. Betapa yang lain itu menyampaikan pidato-pidato untuk persatuan, PDI kemudian Ganjar dalam hal ini menyampaikan pidato-pidato yang menyerang banyak pihak sebenarnya. Jadi strategi menyerang ini yang dilakukan oleh PDI. Nah, ini untuk yang terakhir line up-nya Prabowo Gibran, ya, line up-nya Pak Prabowo Gibran itu ketuanya juga sama seperti Arsyad Rashid, sama-sama bahkan ini lebih senior daripada Arsyad Rashid, dia pernah jadi ketua Kadin. Tapi di sini banyak komandan-komandannya yang memang orang-orang yang teruji dalam perang di lapangan ya. Mereka terdiri dari berbagai macam partai dan itu jumlahnya besar sekali. Juru bicaranya aja banyak sekali, juru debatnya banyak sekali. Kemudian sepertinya mereka karena hasil surveinya unggul, kelihatan solid dan saling bersinergi ya, kolaborasi antar generasi, kolaborasi antar aliansinya kuat sekali. Jadi kalau dilihat dari line up-nya sebenarnya dari sisi kandidat Prabowo Gibran unggul, dari sisi tim pemenangan Prabowo Gibran juga unggul sekali, baik dari segi jumlah, kuantiti maupun sinerginya. Sebenarnya strategi yang dilakukan oleh tim pemenangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud termasuk juga partai PDI ya, itu bukan strategi menyerang ya, tetapi lebih kepada mengedukasi ya, menjelaskan, memberitahukan, mengkritisi ya, jika ada sesuatu yang sudah melenceng ya, yang sudah tidak sesuai. Seperti salah satu contohnya adanya hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian oleh MK ditemukan adanya pelanggaran berat. Nah, dari situ PDIP perlu mengedukasi, mengkritisi bahwa hal seperti ini jangan terjadi lagi ya. Cukup sekali kita terjadi penyimpangan seperti itu, tetapi untuk besok dan seterusnya ya jangan sampai konstitusi kita terus dicederai ya, terus dinodai hanya untuk kepentingan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu. Sesuatu yang kurang beres atau salah seperti ini ya tentu tidak boleh dibiarkan atau didiamkan. Harus terus bersuara agar masyarakat bisa teredukasi, bisa tercerdaskan. Ketemu lagi sama Bang Timothy. Mas, mantap. Kita tanyain dia nih yuk. Guys, kita tanyain. Ini kan pendukungnya Prabowo. Tapi sekarang kenapa bisa Ganjar, Bang? Iya. Selamat siang atau selamat sore buat sahabat-sahabat saya. Sebelumnya salam Pancasila, salam orang-orang keren. Jadi saya kenapa dukung Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD? Jujur setelah saya memperhatikan rekam digital daripada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ternyata Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD ini orang yang top, orang yang keren. Jadi ya wajar lah kalau kita orang-orang benar, orang-orang baik pilih beliau. Itu sih kalau dari saya. Terus kira-kira apa yang programnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini yang bikin banget abang jadi kepincut sama dia? Ya kalau saya sih ngeliatnya Pak Mahfud ini punya sepak terjang yang luar biasa. Dia orang yang ngerti dalam legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Dan juga dia adalah orang yang benar-benar dari dulu berani berbicara tentang kebenaran. Ya waktu kasusnya Sambo dia yang angkat. Ya kan dalam kasus-kasus yang hal yang lain banyak hal lah yang sudah beliau angkat. Dan juga Pak Ganjar juga setelah saya teliti kembali, ya beliau orangnya juga humble. Kemarin ingat kan waktu di Mata Najwa ketika dia bicara tentang kasih hadiah, dia bicara presiden itu hanya sementara atau pilpresnya sementara, tapi yang paling bagus itu adalah persahabatan yang abadi. Jadi buat saya inilah adalah orang yang benar-benar suatu saat nanti dia ketika dia mau kalah dan menang, dia tetap menjaga persahabatan. Tali silaturahmi itu paling penting. Seperti kita yang udah lama nggak ketemu kan, ketemu lagi dengan tali silaturahmi yang baik gitu.
Oke, makin menarik nih pembicaraannya sama Bang Timothy. Kita doain aja Gama jadi presiden di 2024 ini. Ya, kalau pesan saya sih gini aja buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z, jangan pernah jadi orang golput. Dan kalau hari ini kita mau memilih pemimpin, carilah rekam digitalnya mereka dengan baik. Buat saya Pak Ganjar itu bukan petugas partai, biarpun bagaimanapun dia orang partai, ya memang kayak saya orang partai. Tapi saya cuma petugas partai, disuruh atas perintah ketum. Tapi ketika saya jadi menjadi sebuah jabatan, saya harus memikirkan rakyat. Saya harus memikirkan Republik ini, saya bukan lagi memikirkan partai. Jadi buat saya, pesan saya buat Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan seluruh relawan Pak Ganjar, harus turun ke grassroots dan sentuh hati masyarakat. Dan jangan lupa ceritakan setiap presiden-presiden yang akan mereka pilih tentang rekam digitalnya, tentang kredibilitasnya. Dan saat ini kita harus mencari orang-orang yang punya integritas. Saya Abang Timothy dengan Ais dari Gerakan Dulu Jaga Indonesia, kita tetap sama-sama jaga Indonesia tetap solid, tetap utuh, dan jangan pernah lupa untuk kita selalu berdoa. Karena apapun yang terjadi, tetap kita nggak bisa melampaui yang Maha Kuasa, yaitu kekuatan alam. Berdoa. Oke, guys, ikutin terus nih, kepoin terus TikToknya Bang. Apa namanya? Albert Timothy, Timothy Albert 96. Oke, salam hormat, salam Indonesia, salam orang-orang keren. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Oke. Soal penculikan dan problem-problem masa lalu terkait hukum itu tidak ada. Kan yang teriak-teriak urusan persoalan masalah HAM dan penculikan 98 itu Bung Noel sebelum bergabung ke 08. Hari ini Bung Noel menyampaikan tidak ada penculikan, hanya urusan politik. Nah, ini apakah Bung Noel tidak menjilat ludahnya sendiri? Hari ini sedang berada di 08, sepertinya lupa dengan kata-kata apa yang disampaikan sebelum Bung Noel itu masuk ke 08. Penggiat 98, penggiat adalah aktivis-aktivis yang menyuarakan daripada kejadian 98, termasuk Bung Noel yang selalu lantang berbicara mengenai apa yang terjadi pada 98 yang dilakukan oleh yang sekarang Anda dukung. Hari ini Anda berbicara tidak ada kasus 98 itu hanya kasus politik. Narasi apa lagi yang akan Anda lakukan, yang Anda akan sampaikan? Dulu Anda yang membuat narasi-narasi bahwa penculikan 98 segala macam bla bla bla, Anda semua. Tapi hari ini Anda berbicara bahwa tidak ada penculikan. Ini di mana pikiran Anda? Selaku aktivis dulu Anda paling kencang berbicara tentang penculikan. Dulu Anda mengakui orang 98 yang selalu lantang berbicara terkait masalah kasus 98. Hari ini Anda seolah-olah berhenti, sembuh dari pikiran yang Anda lontarkan. Apakah Anda tidak malu? Ludah yang Anda sudah buang, Anda jilat kembali. Demikian Bung Noel. Salam waras. Buat teman-teman yang lagi mencaleg, yang dari partai PDIP, terus semangat. Walaupun teman-teman kalian pada bilang tumbangkan banteng, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian jadi anggota dewan, itu semua pada merapat. Ya kan? Pada minta tolong. Bapak Jokowi. Nanti kok pakai sini. Oke guys ya, jangan fokus pada permainan sepak bola dari Pak Jokowi ya. Tetapi coba kalian fokus pada nomor punggung dari kaos yang dikenakan oleh Pak Jokowi ya.
ada angka 2 dan juga angka 3 ya. Nah, silakan teman-teman menyimpulkan maksud dari angka 2 dan 3 yang ada di nomor baju atau kostum yang digunakan oleh Pak Jokowi. Halo, Ganjar Lovers, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat. Hari ini saya akan cerita kembali mengenai Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena ada beberapa pertanyaan, antara lain adalah mengapa suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud di hasil survei terakhir itu turun. Nah, sedikit akan saya jelaskan ya, bahwa survei seperti yang pernah saya sampaikan, itu diambil samplingnya adalah segmen menengah dan di perkotaan. Padahal, suara yang memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud di lingkungan survei ini kebanyakan adalah segmen menengah ke atas, para cendekiawan, budayawan, tokoh masyarakat, para akademisi, para pemuda, dan mahasiswa yang cerdas. Jadi segmen ini lebih sedikit dibandingkan segmen umum yang diambil samplingnya, yaitu kalangan menengah. Kita harus yakin bahwa suara mayoritas yang akan mendukung Pak Ganjar adalah suara akar rumput dan grassroots. Karena suara akar rumput ini sudah bisa dipastikan mereka sudah punya pilihan. Dan pilihan itu adalah Ganjar Mahfud. Jadi kita nggak usah ragu, tidak usah terpengaruh sedikit pun dengan hasil survei. Kan kita harus bangga dong bahwa para cendekiawan, budayawan, para akademisi, kalangan cerdas ya, pemuda dan mahasiswa itu justru pilihannya ke Pak Ganjar Mahfud. Ini satu kebanggaan. Jadi kita nggak usah ragu, dan kita harus yakin bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti hanya satu pilihan dan satu putaran, Ganjar Mahfud. Saya yakin satu pilihan dan satu putaran, Ganjar Mahfud. Salam Merdeka. Oke, salam merdeka juga Bang ya. Semoga apa yang diharapkan bahwa Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud akan memenangi pertarungan Pilpres di tahun 2024 nanti, semoga bisa menjadi jawaban dari doa seluruh masyarakat Indonesia guys ya. Oke, memang kita lihat figur dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini seperti yang dikatakan oleh Mbak Yeni Wahid tadi ya. Mereka bisa atau mampu menegakkan hukum yang saat ini sudah mulai ada intervensi dan permainan ya, dan dibuat-buat hanya untuk kepentingan salah satu oknum tertentu saja. Nah, semoga ya apa yang kita harapkan dengan terpilihnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini dapat mengembalikan lembaga-lembaga yang tugas dan wewenangnya adalah untuk menegakkan hukum, itu dikembalikan ruhnya, marwahnya ya, agar moralitas hukum kita ini tetap terjaga dan bisa mengembalikan kepercayaan publik ya. Karena kepercayaan publik itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan kita sebagai suatu bangsa yang besar, bangsa Indonesia ya. Dan juga kita lihat tadi antusias dari masyarakat Papua ya menyambut Pak Ganjar ya, itu sangat luar biasa. Dan semoga ketika terpilih nanti yang kita harapkan adalah Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Pak Jokowi, yakni berkunjung ya ke daerah-daerah di timur, wilayah-wilayah Indonesia Timur ya. Namun bukan hanya sekedar berkunjung saja, tapi bisa menghasilkan produk-produk kebijakan ataupun pembangunan ya di tangan Ganjar Mahfud ini ya, sehingga daerah-daerah di bagian timur Indonesia ini dapat terus atau cepat berkembang ya, menjadi lebih maju dan setara dengan wilayah-wilayah terutama di bagian barat ya, yang memang harus kita akui bahwa wilayah Indonesia bagian barat ini lebih maju selangkah dua langkah ya daripada wilayah di Indonesia bagian timur ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa lagi.